Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 707. Hanya diperbolehkan masuk, tidak diperbolehkan keluar. Para prajurit dari keempat sekte dengan cepat mencapai konsensus. Pertama-tama tinggalkan daerah terlarang di luar langit dan selamatkan penduduk Pulau Zanlong. Pokoknya, kita sudah punya keong kecil di tangan kita, jadi kita bisa masuk lain kali. Murong Lu juga sangat setuju untuk keluar. Banyak mata kemudian tertuju pada Nangong Jun. Hanya Nangong Jun yang bisa merasakan lokasi pasti Chu Chen. Baiklah, tidak usah berpanjang lebar lagi, kata Nangong Jun. Chen Chen, mulai sekarang, kamu harus terus-menerus memasukkan auramu ke dalam formasi keong kecil itu. Tidak masalah, Kakak Yun, wajah Chu Chen menunjukkan rasa harap. Aku akan menunggumu keluar untuk makan malam. Nangong Jun memegang keong kecil di tangannya dan menemukan arahnya. Ayo pergi. Para master akhirnya keluar. Di atap Tianlong Manor, Chu Chen menghela napas panjang lega. Dia juga bisa merasakan lokasi pasti keong kecil lainnya. Dengan kecepatan para master, mereka pasti bisa mencapai Pulau Zanlong sebelum fajar. Ini tentu saja merupakan suatu kebahagiaan yang besar. Apakah kamu tidak takut kalau para majikan akan keluar untuk menyelesaikan masalah denganmu? Liu Ruyan tiba-tiba merendahkan suaranya dan mengedipkan mata pada Chu Chen. Pupil mata Chu Chen bergetar. Saya hampir lupa tentang ini. Mengingat temperamen tuannya, dia pasti tidak akan bisa lolos dari pukulan ini. Sudut mulut Chu Chen berkedut sedikit, dan pada saat yang sama dia diam-diam mengambil keputusan. Setelah memastikan bahwa para master telah meninggalkan area terlarang di luar langit dengan aman, dia akan memutus hubungan antara keong kecil dan menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu. Di hutan yang gelap, para prajurit dari 4 sekte mengikuti langkah Nangong Jun dan menuju pinggiran hutan. Pendeta Tian Xiao melihat sekelilingnya dan berkata, ada yang terasa sedikit aneh. Mendengar ini, hati orang lain bergetar. Perasaan pendeta Tian Xiao setara dengan sinyal bahaya. Tiba-tiba, anak panah tajam datang dari segala arah seperti hujan lebat. Tanpa peringatan apapun, dia menyerang secara tiba-tiba. Begitu kuatnya sehingga bahkan para prajurit di alam Qi harus menghindari keunggulannya. Apa yang sedang terjadi? Hati-hati dengan jebakan itu. Anak panah ini beracun. Para pendekar dari keempat sekte beraksi silih berganti menghalau serangan anak panah tajam itu. Hampir pada saat yang sama, di atap Tianlong Manor, saraf Chu Chen tiba-tiba menegang, dan dia berkata, Saudari Yun, ada apa? Mungkin dia tidak sengaja memasuki mekanisme susunan hutan. Nangong Jun menjawab, jangan khawatir, tidak apa-apa. Namun, selalu ada perasaan tidak nyaman di hati Chu Chen yang lambat laun mulai menyebar. Setelah serangkaian panah dilepaskan, para pendekar dari keempat sekte itu beristirahat sejenak dan hendak berangkat lagi ketika seseorang tiba-tiba berseru, lihat, racunnya datang. Desir, 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 tatapan demi tatapan memandang ke sana. Arah dari mana racun itu muncul adalah arah yang tepat untuk mereka tinggalkan. Seolah-olah mengirimkan sinyal,
bahwa para pendekar dari keempat sekte tidak diizinkan meninggalkan hutan. Aku punya ide yang buruk. Raut wajah Murong Chen Hong sedikit berubah. Mungkinkah jika kita menemukan arah yang benar untuk pergi, kita akan diblokir oleh mekanisme formasi di hutan ini? Para prajurit dari keempat sekte menjadi pucat. Selama kurun waktu ini, mereka semua sangat menyadari kengerian mekanisme pembentukan di hutan ini. Sentuhan yang tidak disengaja saja sudah mengerikan. Jika mereka benar-benar menjadi sasaran mekanisme pembentukan ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Silakan, kali ini, Li Huakue mengeluarkan pil detoksifikasi dan membagikannya kepada 4 prajurit sekte. Saya baru saja mengembangkan pil detoksifikasi yang seharusnya dapat memblokir sebagian racun. Murong Lu mengambil pil detoksifikasi, menelannya dan mendesah. Sekte Jiuxuan benar-benar murah hati. Jika mereka berhasil melarikan diri dari daerah terlarang di luar langit kali ini, Jiuxuan Men akan memberikan kontribusi besar. 1 jam kemudian, para pendekar dari keempat sekte berhenti dengan panik, terengah-engah, dan beberapa dari mereka bahkan terluka. Pada titik ini, semua orang mengerti mengapa bahkan para prajurit kuat dari Tianwei Tian tidak berani menginjakkan kaki di daerah terlarang ini. Wajah Zandongsan menjadi pucat saat dia melihat keong kecil di tangan Nangong Jun. Dia membayangkannya dengan sangat sempurna, mengira bahwa selama dia memegang keong kecil itu di tangannya, dia akan mampu meninggalkan daerah terlarang di luar dunia. Tetapi sekarang, matanya juga menunjukkan sedikit keputusasaan. Bagaimana jika ada peluang besar di area terlarang? Mereka tidak bisa keluar sama sekali. Semakin jauh Anda keluar, semakin besar pula hambatan yang Anda hadapi. Kita tidak bisa keluar lebih jauh lagi, Nangong Jun berkata perlahan dengan ekspresi serius. Jika kita terus seperti ini, kita akan musnah bahkan sebelum kita bisa keluar dari area terlarang. Para pendekar dari keempat sekte merasakan seolah-olah ada batu besar yang tergantung di dalam hati mereka, sehingga hampir mustahil bagi mereka untuk bernapas. Kedua siput kecil itu berhasil menghubungi satu sama lain, memberi mereka harapan, tetapi pada saat ini, yang terbentang di hadapan mereka adalah kegelapan tak berujung. Sudah berakhir, Murong Lu bergumam pada dirinya sendiri, jika aku tidak bisa meninggalkan tempat ini dalam kehidupan ini. Guru Xuan Ling pun tak bisa tetap tenang. Tanah terlarang, inilah tanah terlarang yang sebenarnya. Kita seharusnya sudah memikirkan ini sejak lama. Bagaimana tempat yang sangat terbatas seperti ini bisa diakses dengan mudah? Zandongsan, kamu membunuh kami. Ekspresi Zandongsan juga sangat muram. Dia juga tidak menyangka bahwa daerah terlarang di luar langit begitu mengerikan. Meskipun dia tahu arah untuk meninggalkan area terlarang, dia diblokir oleh mekanisme formasi. Ini artinya mereka hanya bisa masuk ke dalam. Zandongsan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, "Semuanya, kita tidak punya pilihan lain. Teruslah maju. Mungkin masih ada secercah harapan." Pada titik ini, tak seorang pun punya alasan untuk keberatan. Kita hanya bisa bergerak maju. Kakak Yun, suara khawatir Chu Chen terdengar dari keong kecil itu.
Chu Chen tentu saja mendengar pembicaraan semua orang tadi. Tidak apa-apa, Nangong Jun menghibur Chu Chen dengan nada santai. Tuanmu Tian Xiao melakukan ramalan, dan ramalan itu sangat menguntungkan. Kita pasti bisa meninggalkan tanah terlarang di luar langit. Chu Chen memegang erat keong kecil itu. Apa yang bisa aku lakukan? Nangong Jun tersenyum. Yang bisa kamu lakukan hanyalah melindungi dirimu sendiri dan menunggu kami keluar. Chu Chen, pada saat ini, Zhan Dongsan tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Jika kamu dapat menemukan Pulau Kerang, pergilah ke Pulau Kerang untuk menemui Tetua Tianbei. Dia mungkin dapat memberikan beberapa informasi yang berguna. Pulau Kerang, Pak Tua Tianbei. Chu Chen mengingatnya dengan jelas. Dan Zhan Dongsan berhenti sejenak dan berkata dengan getir, jika memungkinkan, tolong selamatkan penduduk Pulau Zanlong, meskipun hanya 1 atau 2 orang. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Chu Chen tidak menyebutkan aksi besar besok malam. Pada saat ini, biarkan para master fokus mencari jalan keluar dari area terlarang, dan dia akan mengurus hal-hal di luar. Kalau begitu, mari kita pergi ke arah yang berlawanan. Nangong Jun berkata, jika kita terus berjalan ke arah yang berlawanan, kita akan mencapai kedalaman tanah terlarang Tian Wai Tian. Para pendekar dari keempat sekte berangkat lagi dengan berat hati. Benar saja, kali ini mereka tidak menghadapi serangan apapun lagi. Mekanisme pembentukan Tian Wai Tian tampaknya memiliki program bawaan, yang berarti seseorang hanya dapat memasuki tempat ini dan tidak dapat keluar. Bab 708 Tulang di atap Villa Tianlong. Ekspresi Chu Chen tampak serius, memegang erat keong kecil di tangannya. Suasana hatiku bisa naik turun. Saya pikir saya akan dapat menyambut kembalinya 9 tuan malam ini. Tetapi tanpa diduga, hal seperti itu menjadi salah. Di bawah hambatan pembentukan tanah terlarang Tian Wai Tian, 9 tuan tidak punya pilihan. Meskipun Suster Yun mengatakannya dengan ringan, Chu Chen dapat membayangkan krisis yang akan mereka hadapi. Pulau Kerang, Pak Tua Tianbei. Chu Chen mengingat nama ini dengan kuat. Orang yang disebutkan Zhan Dongsan dalam situasi seperti itu pasti berguna. Setelah pertempuran besok, kami akan segera berangkat mencari Pulau Shell. Kalau begitu, kita harus memenangkan pertempuran besok. Secercah tekad yang tak tertandingi melintas di mata Chu Chen. Pada saat yang sama, dia juga mengawasi situasi tuannya. Setelah keempat prajurit sekte itu mengubah arah pada saat yang sama dan menuju lebih dalam ke dalam hutan, mereka tidak menghadapi serangan apapun dalam waktu 1 jam. Kedalaman hutan tampaknya berangsur-angsur menjadi sunyi. Suasananya sangat sepi. Para prajurit dari keempat sekte itu hampir tidak berbicara satu sama lain. Masing-masing dari mereka memiliki sesuatu dalam pikiran mereka dan sedang menyesuaikan keadaan mereka, siap untuk pertempuran hidup dan mati kapan saja. Mereka telah menyaksikan kekuatan tanah terlarang di luar angkasa. Fakta bahwa mereka tidak diserang sekarang tidak berarti bahwa mereka tidak dalam bahaya. Mungkin bahaya yang lebih besar terletak jauh di dalam hutan. Paruh kedua malam, Chu Chen mendongak dan melihat Liu Ruyan duduk di samping. Dia terkejut dan berkata, "Kakak Liu,
sudah larut malam. Mengapa kamu tidak kembali dan beristirahat dulu? Angin laut di Pulau Zanlong sangat kencang. Rambut Liu Ruyan tertiup angin dan sedikit melilit lehernya. Rok merahnya berkibar, dan dia tampak sangat lembut dan cantik. Matanya selembut air, dan suaranya juga sangat lembut. Aku baik-baik saja. Chu Chen memegang keong kecil di tangannya. Perhatiannya tertuju pada para tuan, dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Di hutan terlarang Tian Wai Tian, Nangong Jun berjalan di depan sambil memegang keong kecil di tangannya. Setelah merasakan posisi Chu Chen, dia menuju ke arah yang berlawanan. Dengan cara ini, dia memimpin para prajurit dari 4 sekte menuju kedalaman area terlarang dengan kecepatan yang sangat cepat. Di kamp Pulau Zanlong, ekspresi Zhan Dongshan terus berubah. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, rahasia istana jauh di daerah terlarang tidak dapat disembunyikan lagi. Secara kebetulan, Zhan Dongshan mengetahui beberapa informasi tentang tanah terlarang di luar angkasa. Dia tahu bahwa ada sebuah istana jauh di dalam tanah terlarang, dan jalan untuk meninggalkan tanah terlarang itu ada di istana. Namun, Zhan Dongshan awalnya berpikir bahwa ia dapat meninggalkan area terlarang melalui hubungan antara dua keong kecil itu. Sekarang tampaknya hanya ada satu jalan yang tersisa. Para prajurit dari keempat sekte memasuki istana bersama-sama, dan siapa yang dapat memperoleh kesempatan lebih besar sepenuhnya bergantung pada individu tersebut. Zhan Dongshan masih merasa sedikit tidak senang jauh di dalam hatinya, karena dia ingin memonopoli kesempatan ini di Pulau Zanlong. Aku merasa lingkungan sekitar semakin menyeramkan. Di kamp faksi Beidou, Murong Lu merinding di sekujur tubuhnya, dan dia bahkan memiliki ilusi bahwa ada binatang buas yang mengerikan jauh di dalam hutan, dengan cahaya hijau di matanya. Tidak ada perangkat mekanis, tidak ada racun, dan bahkan sangat sedikit hewan. Yang mulia Tian Xiao tampak serius. Mereka menjaga Nangong Jun karena Nangong Jun sedang berjalan di depan saat ini. Jika ada bahaya, Nangong Jun akan menjadi yang pertama menanggung beban. Apa itu di depan? Tiba-tiba seseorang berseru. Chu Chen yang berada di atap villa Tianlong tiba-tiba merasakan jantungnya menegang. Dia tahu bahwa daerah terlarang tidak akan tetap damai malam ini. Krisis akhirnya datang. Liu Ruyan duduk di sebelah Chu Chen, dan perhatiannya juga terfokus pada keong kecil. Para prajurit dari keempat sekte itu melihat keluar pada saat yang sama, dan melihat monster besar menjulang tinggi di ujung hutan yang gelap. Mereka juga bisa merasakan kekuatan penindas yang mengerikan dari jarak yang sangat jauh. Apakah itu sebuah gedung? Para pendekar dari keempat sekte merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Di ujung hutan yang gelap tersebut, terdapat sebuah istana yang misterius. Siapa yang membangun ini? Tahukah kamu? Tempat ini disebut sebagai daerah terlarang oleh Tian Wai Tian, yang artinya para pendekar Tian Wai Tian tidak berani masuk dengan mudah. Semua orang menahan napas. Pada saat ini, mereka bahkan harus memperlambat pernafasannya, karena takut mengganggu sesuatu. Dekati bagian depan dengan hati-hati. Semakin dekat aku, semakin aku merasa tidak berarti.
Dinding istana itu tingginya puluhan meter dan permukaannya halus, sehingga tidak mungkin diketahui dari bahan apa dinding itu dibuat. Dinding itu hitam pekat dan memancarkan cahaya dingin yang redup bahkan dalam kegelapan. Berdiri dengan tenang di ujung hutan, memberikan orang perasaan kesepian dan kedalaman. Tidak seorang pun tahu berapa tahun istana ini berada di daerah terlarang di luar langit. Lihatlah tanah di depan istana. Wajah murung Chen Hong tiba-tiba memucat, suaranya bergetar, dan seluruh tubuhnya bergetar seolah-olah dia tersengat listrik, menatap ke tanah. Ada beberapa tumpukan tulang di tanah di depan istana. Tersebar di berbagai lokasi, beberapa bahkan bersandar langsung di tembok kota yang dingin. Dia telah meninggal entah sudah berapa tahun yang lalu. Guru Xuan Ling menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Amitabha. Tiba-tiba Murong Lu teringat sesuatu dan berkata, mungkinkah ini orang-orang yang pernah secara tidak sengaja memasuki area terlarang, dan akhirnya, Murong Lu tidak dapat melanjutkan, tangan dan kakinya tiba-tiba menjadi dingin, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ini mungkin juga akhir hidup mereka. Meskipun tembok itu tidak rendah, itu tidak dapat menghentikanku. Seorang pria dari kamp Pulau Naga Perang berteriak dengan suara rendah, dan sosoknya secepat angin. Dia dengan cepat berlari ke dinding aula, melompat, dan dalam sekejap, dia menggunakan kekuatannya untuk berlari ke 2/3 tinggi dinding. Tiba-tiba, dia menendang dengan kakinya, mencoba menggunakan kekuatan dinding untuk memanjat. Akan tetapi, tepat pada saat kaki pendekar alam Qi menendang tembok, tembok yang tampaknya mulus itu tiba-tiba mengeluarkan anak panah yang lebat, secepat kilat, menyelimuti pendekar itu. Kekuatan anak panah itu sebanding dengan serangan prajurit alam aura yang kuat. Di bawah penutup yang rapat, prajurit dari alam Qi Pulau Naga Perang tidak punya waktu untuk menghindar. Setelah mencoba menghalanginya dengan canggung, tubuhnya tertusuk dan dia berubah menjadi landak dalam sekejap mata. Ledakan, suara pendaratan itu bagaikan guntur. Semua orang terdiam, jantungku seakan berhenti berdetak. Menatap dinding aula depan, dinding aula yang menjulang tinggi itu bagaikan monster prasejarah yang menakutkan, berdiri tegak dan menghadap ke dunia, dingin dan kejam, menghalangi jalan mereka dan memotong harapan hidup mereka. Tidak akan ada belas kasihan sedikit pun, seperti yang terlihat dari berserakan tulang di seluruh tanah. Prajurit yang baru saja jatuh ke tanah juga akan menjadi tumpukan tulang di depan tembok istana ini dalam beberapa tahun, dan tidak akan ada yang peduli padanya. Lambat laun, keputusasaan muncul di mata para pendekar keempat sekte. Tidak ada jalan ke depan, hanya menunggu kematian. Tetapi jika Anda berbalik dan berjalan keluar, itu hanya akan mempercepat kematian Anda. Daerah terlarang ini adalah tempat kematian. Apakah ada cara lain? Para prajurit dari keempat sekte memandang Zandongsan secara bersamaan. Bersambung.